Kita pasti seringkali menghadapi yang namanya masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah ini terkadang membuat kita down, membuat kita juga terpuruk, atau membuat kita malah menjadi frustasi. Entah masalah kesehatan, masalah finansial, masalah hubungan dengan keluarga, dengan pasangan, relationship, atau masalah spiritual, atau bahkan bermasalah dengan pekerjaan kita. Dan hal ini harus segera kita atasi, kita harus segera bangkit. Hal yang aku lakukan jika aku sedang mengalami masalah-masalah seperti ini, salah satunya adalah dengan cara aku rutin menuliskan gratitude journaling atau catatan bersyukur. Jadi aku punya nih catatan bersyukur aku, kadang-kadang aku gabungkan juga dengan scripting. Oke, kita langsung saja bahas karena sebenarnya jurnal bersyukur ini sangat banyak manfaatnya, terutama bagi kesehatan mental. Karena dapat membuat kita segera juga keluar dari apa yang tadi kita sebut sebagai masalah. Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan, selalu berkelimpahan, banyak rezekinya. Oke? Hari ini, tadi kita akan bahas tentang journaling bersyukur. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel aku, dan like video-video aku, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan supaya aku tambah semangat bikin videonya, terutama yang berhubungan dengan mental health, kesehatan, dan juga spiritual. Ketiga hal ini, jika kita menjalaninya dengan baik ya, aspek-aspek ini, maka kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik. Oke, kenapa sih aku bilang kalau jurnal bersyukur itu bisa membuat kita menjadi lebih cepat bangkit dari masalah-masalah kita? Karena ketika kita menuliskan rasa bersyukur, ini akan merubah perasaannya kita, akan merubah feelingnya kita dari yang feelingnya tadi down, frustasi terhadap masalah-masalah yang ada. Ketika kita sudah menuliskan satu persatu, pelan-pelan kita pikirin, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang membuat kita harus merasa bersyukur ketika kita berada dalam kehidupan saat ini. Kehidupan saat ini mungkin terasa berat, tetapi sebenarnya semesta tidak pernah meninggalkan kita lewat orang-orang di sekitar kita atau kondisi-kondisi yang selalu sebenarnya dibantuin sama semesta. Ya, misalnya kita menulis bahwa ketika kita mengalami pekerjaan yang sulit, ternyata banyak loh teman-teman yang masih support, atau keluarga kita di rumah masih mendoakan kita, sehingga kita menjadi lebih termotivasi, feelingnya jadi berubah menjadi lebih happy, termotivasi tadi, sehingga kita ingin untuk bangkit. Maka dari itu menurut aku sangat penting banget buat kita menulis jurnal bersyukur. Ketika kita menuliskan jurnal bersyukur atau gratitude journal ini, mau nggak mau akhirnya kita juga pasti tidak lepas dari menuliskan bahwa kita bersyukur atas orang-orang yang selalu support kita. Entah itu pasangan, entah itu keluarga, orang tua, atau anak-anak, ataupun teman-teman kita yang selalu ada untuk support kita, untuk selalu mendoakan, untuk selalu bahkan cuma dengerin keluh kesah kita. Bukankah kita bersyukur kalau mereka ini selalu ada? Mereka ini adalah orang-orang yang selalu berada di sekitar kita, yang dikirimkan oleh semesta, yang dikirimkan oleh universe, dikirimkan oleh Tuhan untuk selalu menyertai kita. Apakah kita tidak bersyukur atas hal ini? Tentunya kita sangat bersyukur ya. Jadinya hal ini pasti akan membuat kita terkoneksi sama mereka. Dan akhirnya membuat kita tambah sayang lagi, tambah cinta lagi, tambah kita merasa bersyukur karena Tuhan selalu memberikan orang-orang ini berada di dekat kita. Mau gak mau akhirnya semuanya jadi terkoneksi. Dan kalau sudah terkoneksi, rasa sayang udah semakin tinggi, udah semakin rasanya cinta karena mereka selalu ada, akhirnya akan menaikkan vibrasinya kita. Vibrasi cinta itu posisinya cukup besar, posisinya ada di power. Dan kalau kita sudah berada dalam vibrasi cinta, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan biasanya bisa terpenuhi. Karena ya feelingnya sudah happy, rasa termotivasi, itu semuanya pasti akan lebih mudah untuk kita jalanin.
Kalau misalnya kita saat ini sedang terpuruk mencari pekerjaan, saat ini lagi sedang terpuruk dalam keadaan hubungan, pasti akan membuat kita menjadi lebih cepat untuk keluar dari masalah, untuk cepat bangkit lagi karena koneksi kita yang baik tadi. Selanjutnya, dengan menuliskan jurnal bersyukur, biasanya akan membuat kita pikirannya akan lebih positif. Perasaannya akan lebih positif. Kenapa? Biasanya kalau kita saat menulis itu, kan kita menulis dalam keadaan yang pelan-pelan, dalam keadaan yang kadang sambil mikir, seperti itu ya. Sehingga kalau misalnya posisinya kita hari ini sedang marah, posisinya hari ini sedang dalam suasana hati nggak enak, lalu malamnya kita tulis pelan-pelan, satu persatu. Lalu ini pasti akan akan mencairkan semua pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam kepala kita. Kita akan urai satu persatu. Oh, sebenarnya aku marah itu karena apa? Tapi aku bersyukur sih karena ini. Walaupun sebenarnya perasaan yang keluar feelingnya jadi marah, tapi setidaknya kita bisa lebih jernih pikirannya, jauh jadinya lebih logik, mengenyampingkan yang namanya emosi, sehingga bisa meng-create hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang positif, atau perasaan-perasaan yang lebih positif lagi ketika kita menulis journaling bersyukur. Masih sambungan yang tadi, karena tadi kita sudah membuat pikiran menjadi lebih positif, perasaan yang lebih bisa bahagia, perasaan yang lebih netral. Akhirnya dengan begitu, ketika kita sedang dalam kondisi marah, atau kita sedang marah pada keadaan, marah pada seseorang gitu ya, kita akan jadinya lebih mudah memaafkan, lebih mudah akhirnya mengasihi. Seperti itu, karena setelah kita write down satu persatu, biasanya pikiran pasti akan lebih dewasa, pasti akan lebih jernih lagi. Dan setelah jernih inilah keluar yang namanya rasa mau minta maaf lah, rasa mau memaafkan lah, rasa malah mengasihi lah, rasa malah memaklumi lah atas apa yang telah terjadi. Dan sebenarnya jadinya ya balik lagi semuanya akan bisa jadinya lebih netral dan positif. Aku pernah ya dalam keadaan yang stres berat dengan beban pekerjaan, aku menulis journaling bersyukur, aku menulis gratitude journal yang bunyinya adalah aku bersyukur Tuhan atas pekerjaan yang aku miliki saat ini, karena pekerjaan ini sangat baik, pekerjaan ini sangat bisa memberikan aku penghasilan dan memberi rezeki padaku, memberi makan pada keluargaku, seperti itu ya. Aku tulis itu, dan ketika besoknya terjadi lagi, aku tetap tulis lagi, aku bersyukur Tuhan bahwa aku memiliki lingkungan kerja yang baik, suasana kerja yang menyenangkan, pekerjaan-pekerjaan yang dapat aku atasi dengan mudah. Aku tulis semuanya, padahal kondisinya yang aku rasakan adalah sebenarnya sebaliknya. Tetapi di situ aku tulis saja yang sebenarnya aku mau, dan aku merasa aku bersyukur. Aku membuat feelingku ini menjadi feeling yang happy ketika aku menuliskan gratitude journal pada malam hari, biasanya setelah aku melewati hariku yang stres. Dan pada saat aku selesai menuliskan itu, aku lebih menjadi present moment, aku lebih mikir kayak, oh hari ini sudah berlalu, terima kasih Tuhan, dan semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Padahal hari itu sebenarnya aku lagi stres berat. Aku hidup di saat itu dan aku berterima kasih di saat itu, sampai akhirnya hari-hari yang berat itu aku lewati dan pekerjaan aku menjadi sangat menyenangkan, persis seperti yang aku tuliskan. Jadi sebenarnya adalah ini soal rasa pada saat present moment, dan intention yang kita mau itu seperti apa, kita pinginnya tuh seperti apa. Tulis dengan rasa penuh syukur. Setelah kita menuliskan gratitude journal atau jurnal bersyukur, yang kalau versi aku campur dengan scripting aku. Kalau scripting itu kan adalah apa yang kita inginkan, tapi sama aku mulai dengan kata-kata, kalimat, aku bersyukur aku memiliki rumah yang besar 3 tingkat. Nah, saat ini aku belum punya nih rumah besar 3 tingkat, tapi aku tetap tulis, aku bersyukur aku punya rumah
3 tingkat. Dan aku juga tulis, aku bersyukur punya anak-anak yang sehat dan baik. Padahal saat ini ya anak-anakku sudah sehat dan baik gitu ya. Jadi memang aku campur antara jurnal bersyukur yang sudah aku dapati dan juga yang belum aku dapatkan, yang berupa scripting. Aku tulis semua dalam satu buku, sama aja nggak apa-apa. Yang penting akan membuat feelingnya kita berasa jauh lebih baik. Kita akan merasa jauh lebih sehat secara mental health, dan juga pasti rasa stres kamu akan juga jauh berkurang dengan menulis jurnal bersyukur ini. Sebenarnya spiritual dan mental health dan juga kesehatan fisik nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi makanya channel ini aku buat supaya aku gabungin semuanya. Lagi ada topik-topik apa, baik itu topik kesehatan, mental health, dan spiritual, aku gabung semuanya supaya hidup tetap bisa lebih baik dari semua sisi. Dan ketika kita menulis jurnal bersyukur ini, dari sisi mental health sudah pasti lebih baik, dan juga dari sisi spiritual pasti lebih baik lagi, karena ketika menulis gratitude journal, otomatis vibrasinya kita akan jauh lebih besar, akan jauh lebih positif dan berada dalam state yang power, sehingga apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu rasakan ketika kamu menulis buku bersyukur ini akan lebih mudah tercapai, akan lebih mudah dikabulkan oleh semesta. Oke, demikian video hari ini, semoga berguna, di-share ke teman-teman kamu yang lainnya yang membutuhkan, dan terima kasih sudah lihat video ini. Atma, namaste. I love you all.